Kasus tertipunya warga Taiwan yang diperdagangkan ke Kamboja semakin banyak. Seorang korban menunjukkan bekas luka bakar di tubuhnya, mengeluh bahwa dia sempat dijual 4 kali dalam 7 hari. 这7天已经被转卖了4次，看到有各个的园区，而且进去园区是很大的一个闸门，里面五花八门，什么都有，有服饰店，有超市，有衣服店。就是什么都有，但是就是不能出去。 Menurut Pipi, sindikat berusaha menakuti dengan berbagai ancaman, misalnya menyetrum korban di hadapan umum. Dia yang hanya bisa meminta bantuan melalui aplikasi medsos, bahkan melihat banyak orang melompat dari jendela bangunan untuk melarikan diri. 有些幸存者是真的跳楼逃出来，可是脚是断掉的。 Masih untung Pipi akhirnya terselamatkan dan kembali ke Taiwan. Pakar mengingatkan terdampak pandemi 2 tahun ini tidak hanya kaum remaja saja yang tertipu oleh insentif upah tinggi, bahkan pencari pekerjaan kelompok usia lain juga tertarik. 疫情中失业、走投无路，而且强调一下，但是其实不是只有弱势族群才会掉进这样的犯罪陷阱。 Atas hal ini, Biro Investigasi Kriminal akan berfokus pada pemutusan penjalinan lintas negara sindikat perdagangan manusia, sementara MOFA telah mensosialisasikan peringatan di medsos dan bandara. Polisi mendobrak pintu, menangkap 4 tersangka dan menyelamatkan banyak warga. Tidak hanya di luar negeri, sindikat penipuan melalui perekrutan kerja juga terbongkar di kota Taipei. Warga yang tertipu melalui iklan tawaran upah tinggi di Facebook, ada yang ditahan, ada pula yang dipaksa menyerahkan rekening bank untuk dijadikan akun pencucian uang. Selain Facebook, sindikat juga menggunakan toko internet seperti Shopee, memproduksi video perekrutan sendiri, menawarkan upah jaminan $500 per pemesanan. Ada juga yang memasang iklan di platform PX Smart, menegaskan asalkan ada handphone pasti ada pekerjaan. Format penipuan berubah terus, tapi intinya tetap adalah menarik peminat dengan insentif jam kerja elastis, boleh bekerja dari rumah, tidak butuh pengalaman kerja, sementara salurannya selain Facebook juga meluas ke aplikasi lain. Polisi mengingatkan anak muda yang ingin mencari pekerjaan sementara pada liburan musim panas, hati-hati tidak hanya tabungan bank yang ditipu, bahkan diri sendiri akan menjadi komplot kejahatan penipuan. Menlu Inggris Liz Truss tanggal 10 memanggil Dubes Tiongkok untuk Inggris Cheng Tze-kuang untuk menjelaskan eskalasi agresif Beijing yang menurutnya semakin ofensif dan memengaruhi perdamaian dan kestabilan regional. Seiring digelarnya pemilihan ketua Partai Konservatif, sikap terhadap Tiongkok dari Truss yang dianggap sebagai penerus Perdana Menteri paling berpotensi meraih perhatian besar. Well, what we do need to make sure is that democracies like Taiwan are defended. Tiongkok tanggal 11 merespons, meminta Inggris menaati kebijakan satu Tiongkok, tidak main api seperti Amerika. Gedung Putih sebelumnya telah memanggil Dubes Tiongkok mengecam aksi militer TPR, sementara telah ada petinggi dari 45 negara dan 470-an anggota parlemen dari 51 negara yang menyuarakan dukungan bagi Taiwan. MOFA mengapresiasi dukungan masyarakat internasional, juga menyerukan mitra demokrasi global sama-sama melawan ekspansi dan invasi otoriterisme. Hari ini 12 Agustus pas tanggal 15 bulan 7 Imlek adalah Festival Chongyuan. Sembahyang Putu atau Joko yang berawal tahun 1855 di Keelung kembali digelar setelah dihentikan 2 tahun, diramaikan dengan parade mobil bunga dan pelepasan lentera air. Sembahyang Ciangku di Hengchun yang bersejarah 100 tahun lebih juga kembali diadakan setelah dihentikan tahun lalu. Skalanya lebih kecil tapi semangat yang ditampilkan tidak berkurang. Bahkan ada tim yang khusus mengadakan pemungutan dana untuk latihan. Beralih ke Hue di Yunlin, Joko di sini juga dipulihkan setelah sempat terhenti 2 tahun akibat pandemi. Diramaikan oleh lebih dari 2.000 meja sembahyang tersebar di 7 zona Joko, masing-masing dengan tema dan dekorasi unik sendiri, termasuk ukiran buahan dan ukiran es batu.